Pembahasan tentang disleksia ini sudah lama dibahas oleh kalangan expert ya. Karena disleksia ini termasuk dalam kategori learning disorders yang tidak hanya terjadi 1-2 kali saja. Ada cukup banyak populasi yang mengalami ini dan barangkali juga kita pernah ketemu, berinteraksi. Meskipun jika dilihat dari luar juga kayak manusia biasa gitu, kayak gak sakit gitu. Ya memang ya normal. Cuma ketahuannya ketika mereka itu dalam kondisi disuruh baca. Biasanya itu ketahuannya itu waktu baca gitu. Nah, dalam buku ini, buku yang berjudul The Power of Difference, ini dalam catatan saya di buku ini, saya beli pada tanggal 14 Oktober 2019 di Surabaya. Seingat saya, ini tidak lebih dari 100.000, tapi menggunakan hardcover. Jadi untuk harga di bawah 100.000 menggunakan hardcover itu nyaris mustahil lah. Sangat sulit untuk ditemukan karena hardcover itu biasanya ya harga 200-an kalau buku. Dan ini covernya bisa dicopot ya. Yang warna putih itu bisa dicopot, kalau dibuka ini warnanya akan jadi merah. Itu sedikit pendahuluan saja untuk judul lengkapnya, The Power of Difference, The Link Between Disorder and Genius. Penulis ini mencoba untuk membuat sebuah gagasan bahwa apa yang disebut dengan disorder atau disability, meskipun disability di sini ditolak untuk digunakan karena terlalu kasar ya. Yang lebih dipakai itu different gitu. Orang-orang yang dianggap berbeda baik secara pelajarannya, menerima materi di kelas dimanapun, itu ternyata memiliki power gitu, memiliki kekuatan. Ditulis oleh Selgarts ya, seorang dokter. Kalau di sini tulisnya itu memang a clinical associate professor of psychiatry at New York Presbyterian Hospital. Dia alumni dari Cornell School of Medicine. Bukunya juga sudah banyak, teman-teman bisa searching sendiri. Dan kita tentu tidak perlu meragukan kalau memang ini ditulis oleh ahlinya ya. Diterbitkan di New York oleh Vatican Books dan berjumlah atau setebal 247 halaman. Terbitnya tahun 2017, bergenre psikologi, children with disabilities atau special needs, family and relationship, dan creativity ability in children. Jadi lebih kepada buku yang memang seharusnya dibaca oleh kita selaku calon orang tua yang akan punya anak dan juga pendidik yang kemudian nanti akan mendidik anak-anak juga. Di pendahuluan, penulis menyatakan bahwa telah melakukan sekian banyak interview, baik dengan orang-orang yang memang expert di bidang ini, kemudian para edukator ya, para orang-orang yang menekuni bidang ini dan seterusnya. Jadi memang orang-orang yang terkenal pinter di sekolah dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa di bidang seni biasanya. Itu ternyata mereka juga mengalami permasalahan yang klasik, yakni kalau di sini ada beberapa contoh di buku ini tuh anak-anak yang berusaha untuk menyembunyikan kekurangannya. Seperti kalau misalnya anak yang menderita disleksia yang nggak bisa baca dalam tanda kutip itu akan berusaha mati-matian agar dia itu tidak dikata bodoh gitu. Dan ini sekali lagi buku ini sangat-sangat saya rekomendasikan
untuk dibaca oleh semua orang. Dan saya sempat berharap buku ini segera diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bisa dibaca oleh seluruh orang yang ada di negeri ini gitu. Karena ini memang benar-benar buku yang sangat penting gitu. Adapun untuk konten dalam buku ini sangat-sangat serius ya kalau kita melihat daftar isinya. Dimulai dari introduction, dan di introduction sendiri sudah disebutkan bermacam-macam pengenalan bahwa memang ada banyak sekali anak-anak kita yang membutuhkan pemahaman baru bahwa mereka itu bukan anak yang aneh, bukan anak-anak yang tidak bisa belajar atau bodoh. Itu mereka bukan seperti itu, mereka hanya berbeda gitu. Introduction menulis seperti itu dan ditulis argumentatif oleh penulis bahwa ya kita perlu memahami anak-anak gitu. Kemudian di bab pertama itu yang akan kita bahas adalah pada malam hari ini itu learning differences, yang di sini mencantumkan disleksia saja. Kemudian ada distractibility, ada banyak ya di sini. Yang nampak di judul itu ADD dan ADHD. Teman-teman bisa pelajari sendiri ini maksudnya apa. Dan ini saya pikir cukup penting untuk dipelajari karena ADHD terutama itu ternyata banyak di sekeliling kita. Kalau kita nggak paham ini, maka kita akan mengalami yang namanya, kalau kemarin kita pakai istilahnya itu misunderstood gitu. Kemudian ada anxiety, ini semacam dalam tanda kutip penyakit yang mulai banyak diidap oleh generasi modern ini. Ya termasuk orang-orang yang terlalu bergantung dengan media sosial. Itu antara anxiety dengan melankoli ini ada ketersinambungan. Maksudnya apa? Misalnya kita memposting foto di Instagram dan ternyata yang nge-like itu hanya 2 orang. Itu pun juga akunnya siapa kita nggak tahu. Itu akan menimbulkan gejala-gejala seperti ini. Gejala ya, bukan kok langsung kena, bukan. Dan itu perlu kita waspadai. Media sosial itu termasuk salah satu sumber penyakit-penyakit seperti ini. Ya termasuk depresi juga. Karena pernah kejadian di sebuah kampus itu, katakanlah di suatu program studi bahasa misalnya ya, bahasa Jepang misalnya. Nah, si Eko ini misalnya Eko ini sedang berjuang untuk tugas akhirnya misalnya. Ya, belum ACC pembimbing segala macam ya kan. Nah, sedangkan di media sosialnya, di WhatsApp, di Instagram itu berkeliaran teman-temannya yang kalau istilah sekarang itu semprotulation gitu ya, atau wah ini habis sidang, ini habis ACC, ini sudah ini lah. Ternyata si Eko ini setelah melihat sekian banyak pemandangan seperti itu, dia tuh menjadi depresi, merasa tertekan gitu. Bukan kok malah fokus ke tugas akhirnya sendiri, tetapi dia justru mendapatkan tekanan dari dalam dirinya sendiri. Aku kok nggak lancar ya, aku kok dapat dospem yang killer ya, kok slow respon ya, segala macam. Akhirnya membuat dia itu depresi, dan itu dibahas di sini juga. Tapi tidak dibahas di penyebabnya, tetapi dibahas di powernya gitu. Kemudian ada cycling mode, bipolar di sini sebagai inti dari pembahasan, dan juga di bab selanjutnya itu divergent thinking. Ini salah satu bab yang ingin segera saya bahas di episode selanjutnya, entah episode keberapa, tapi divergent thinking ini sangat-sangat penting. Karena ini ketika dapat ke seorang manusia
dia harus paham bahwa ini itu memiliki kekuatan gitu. Karena divergent thinking ini sangat-sangat berpotensi untuk membuat seorang manusia atau teman kita atau siapapun itu merasa, saya kayaknya udah gak ada harapan di gitu. Nah, itu harus kita hindari. Kita harus kasih tahu, kamu tuh bukan kok aneh, bukan apa, tapi kamu harus pelajari ini, pahami ini, dan semoga suatu waktu ada kesempatan saya untuk menjelaskan tentang bab ini. Kemudian dari relatedness ini dipakai contoh utamanya itu adalah autism. Ada bab khusus tentang the future of thinking differently. Ini juga penting juga karena buku ini itu mencoba untuk membawa sebuah tesa. Kalau misalnya seluruh orang itu memahami tentang perbedaan-perbedaan anak-anak kita itu, maka bagaimana pendidikan yang ada di dunia ini akan seketika berubah menjadi lebih baik. Karena yang terjadi di kelas, di sekolah, di masyarakat sering menganggap populasi yang minoritas, populasi anak-anak yang nggak bisa baca atau telat mikirnya, lama lola, atau tidak pede dalam bicara, nggak bisa ngomong, dan seterusnya itu selalu saja disingkirkan gitu. Padahal mereka itu bukan berarti bodoh atau malas. Hanya saja butuh pemahaman dari kita yang mayoritas yang tidak sakit ini gitu kan. Nah, ini harus dipelajari untuk teman-teman. Juga ada bab untuk notes, acknowledgement, dan index. Sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan. Apa itu disleksia? Kalau kita bicara tentang apa itu disleksia, maka teman-teman bisa mencari sendiri di Google ya dengan kata kunci disleksia atau semacamnya ya. Disleksia adalah itu sudah muncul lah, ini bisa dibaca-baca sendiri. Dan kita hidup di era internet ya. Keterbukaan informasi itu jangan lantas membuat kita itu menjadi malas untuk mencari tahu. Dan kalau mencari tahu secara pribadi seperti ini, memang disarankan untuk membaca jurnal yang sudah terverifikasi bagus. Tapi untuk sekarang di website, di Google, itu sudah banyak sekali situs-situs yang memang ditulis oleh para ahlinya gitu kan, seperti halodoc.com, kemkes.go.id, ini juga ada Halodoc dan seterusnya, teman-teman bisa cari sendiri gitu. Kita langsung saja ke sini. Kita perlu memahami sejarahnya dulu ya. Sejarahnya ini kata disleksia itu pertama kali diucapkan atau bisa dibilang dirumuskan atau ditemukan oleh Rudolf Berlin pada tahun 1887. Dan yang pertama kali meneliti secara ilmiah itu pada tahun 1889 oleh W. Pringle Morgan. Itu yang kemudian diterbitkan dalam jurnal ilmiah pada waktu itu, dan ya ternyata dunia ini memiliki anak-anak yang berbeda gitu, yang disebut dengan disleksia. Dan penelitian yang lebih modern dan komprehensif, terutama mencakup penelitian tentang neurologis ya, pakai MRI itu, dan di scan otaknya apa sih perbedaan anak yang disleksia dan anak yang non disleksia atau anak yang biasa, yang normal, yang biasa gitu. Itu penelitian pertama kali adalah pada tahun 1998 oleh Sally Saywitz. Nah, hasil penelitiannya itu menyatakan bahwa ini saya tulis di sini, ada semacam masalah atau gangguan yang terjadi dalam otak di bagian visual cortex dan visual association areas yang disebut angular gyrus. Itu ketika kita baca, misalnya ini baca ya teman-teman, di sini baca tulisan misalnya ya, ini visual cortex dan visual association areas, ya kan, baca. Ketika kita baca kayak gini,
visual yang ditangkap oleh mata, ya, ditangkap oleh mata, itu kemudian masuk ke otak dan masuk ke visual cortex. Kemudian informasi ini dibawa ke language regions, ya kan, yang berada di superior temporal gyrus, yang disebut dengan Wernicke's area. Tapi kalau pengidap disleksia di sini mengalami gangguan, tidak lancar lah, atau ada sumbatan atau segala macam, sepertinya intinya seperti itu. Jadi mereka itu bukan kok males atau tidak paham atau gimana, enggak, tapi memang ada suatu hal yang membuat mereka itu tidak lancar dalam menerima informasi ini. Dan entah bagaimana, di sini jelaskan penelitian ini terus berlanjut karena disleksia ini menarik ya. Menarik dalam arti kita belum selesai untuk membahas ini. Untuk meneliti ini itu belum sampai ke kesimpulan final. Salah satunya, kenapa kok ini hanya terjadi pada ketika anak pengidap disleksia ketika membaca huruf. Tapi kalau membaca yang lain, misalnya gambar, visual-visual yang lain itu, mereka nggak mengalami ini gitu loh. Jadi ini masih menjadi tanda tanya meskipun sudah muncul cukup banyak argumentasi atau penemuan-penemuan terbaru. Tapi hingga kini masih terus dilanjut bahwa memang disleksia ini menarik gitu ya. Adanya gangguan dari visual cortex ke language region atau area-area bahasa di otak-otak kita, kan ada area-area tentang itu. Kemudian perlu dipahami bahwa bagian-bagian atau hal-hal yang terkait dengan disleksia itu pada dasarnya ada 3. Ini masing-masing bisa berdiri sendiri, juga bisa campur. Yang paling umum disleksia itu adalah sebuah kekurangan ketika anak itu disuruh baca. Jadi bacanya itu dia susah, bahkan nggak bisa. Tapi juga ada yang disebut dengan disgrafia. Disgrafia itu dia nggak bisa nulis ya, nggak bisa nulis sama sekali. Jadi nulisnya itu katakanlah kalau kita nulis aku gitu ya di sini ya, aku misalnya. Nah, ini disgrafia ini akan mengalami kesulitan, bahkan dia bisa berjam-jam, sangat lama lah ketika nulis ini gitu. Jadi memang ini struggling di sini. Ada istilahnya apa, disgrafia. Kemudian diskalkulia, ini orang yang mengalami kesulitan di angka. Kalau disleksia kan di huruf. Kalau diskalkulia itu di angka. Nggak bisa ngitung dah. Dia lihat uang itu 2000 sama 20.000. Kalau pengidap diskalkulia itu dia ingetnya ya warna. Kalau 2000 warnanya abu-abu, kalau yang 20.000 itu warnanya hijau. Itu kan gampang. 100.000 beda dengan 10.000, warnanya sudah beda. Tapi kalau misalnya pengidap diskalkulia ini diharuskan menghitung, misalnya mau transfer gitu ya, transfer uang 1 juta misalnya. Kalau 1 juta itu kan nolnya berapa ya? Tuh. Nolnya 9 ya. Ya benar ya. Ya nolnya kayak gitulah. Itu dia akan mikir berkali-kali, ini 100.000 kah atau 10.000 atau sudah 1 juta atau jangan-jangan 10 juta. Dia akan mikirnya itu, ngetiknya itu akan lebih lama dari orang yang tidak mengidap diskalkulia. Atau barangkali ngitung kembalian kasir saja ya, misalnya ke Indomaret beli Nutribos strawberry 7.000, uangnya 50.000, dia sudah nggak bisa ngitung ini kembaliannya berapa. Harusnya ya misal dibohongi kasir ya dia nggak tahu. Yang jelas dia tahu ini harganya gini, uangnya segini, ya kira-kira begini udah lah. Itu diskalkulia, jadi nggak bisa ngitung. Masalah di angka. Kemudian ada juga istilahnya itu disprasia. Disprasia itu kesulitan dalam menyampaikan hal yang sifatnya oral ya. Ngomong gitu loh, ngomong ini bermasalah dia.
Jadi ketiga-tiganya ini dianggap sebagai atau diwakili dalam ruang lingkup disleksia saja. Tapi juga beda-beda sebenarnya. Diskalkulia tidak selalu kesulitan dalam baca huruf seperti disleksia. Pengidap disgrafia juga bisa, matematika bisa. Jadi ini memang semacam hal yang unik sebenarnya. Kok bisa ya orang itu sama matematika nggak ngerti. 1 tambah 5 6, ya kan? Tapi 20 bagi 5 udah buyar sudah. Karena ada rumus, ada apa gitu. Dia tapi nggak bisa. Menghitung kembalian saja nggak bisa. Kok ada ya orang nggak bisa baca, nggak bisa menyampaikan seperti yang dysprasia lakukan. Itu ya ternyata memang ada. Jadi memang dunia ini penuh dengan warna-warni lah ya. Kita perlu itu. Nah, ini perlu saya tunjukkan contoh video yang sudah saya cari di Google, di YouTube ya, mohon maaf ya. Ini adalah contoh bagaimana ketika pengidap disleksia itu membaca. Ada contoh di YouTube, Visual Dyslexia Explained, How Text Appear with Storographic Sensitivity. Jadi ini contoh saja yang memang kita nggak tahu ya, karena kita tidak memiliki ini, tetapi barangkali kita bisa membuat pemahaman lah. Oh, ternyata mereka itu memang kesulitan dalam hal membaca gitu. Ini yang pertama, ada semacam gerakan gitu dalam huruf, jadi mendadak blur gitu. Itu juga disampaikan dalam buku ini. Juga ada visual seperti ini. Jadi seketika satu paragraf itu menjadi pecah gitu, dan tentu kita kesulitan kalau seperti ini kan, nggak bacanya juga susah kan. Susah juga. Kemudian juga ada yang mengalami seperti ini. Jadi mendadak kata itu ada yang hilang, ada yang muncul lagi, ada yang gimana gitu. Ada yang muncul, di awal muncul, di belakang muncul, hilang. Kemudian juga ada sebuah visualisasi deretan huruf itu menjadi goyang gitu. Seperti ular gitu. Dan ini tentu ya menjadi sulit dibaca. Juga ada yang mengatakan bahwa ketika baca itu seperti layarnya itu kayak kena gempa gitu ya. Goyang-goyang gitu. Goyangnya itu cepet. Jadi ya susah kalau misal baca. Nah, ini termasuk yang paling umum dikatakan oleh para pengidap disleksia, bahwa ketika baca itu dia hanya fokus pada huruf-huruf yang sedang dia baca. Huruf ya, bukan kata. Jadi yang lain itu menjadi blur gitu. Jadi blur, dan ini kayak semacam fokus ketika kita pakai teropong gitu loh. Jadi hanya misalnya Budi sedang sekolah misalnya. Budi sedang sekolah. Ketika dia baca Budi, kata selanjutnya ini nggak kelihatan gitu. Jadi blur gitu. Nah, di buku ini itu diberi penjelasan seperti ini. Ada pengakuan pengidap disleksia itu yang ketika dia baca itu begini. Misalnya ya, Eko memasak nasi misalnya ya. Nah, ini kan tiga kata. Eko memasak nasi. 3 kata, 1 kalimat. Ketika pengidap disleksia ini sedang membaca satu baris kalimat ini, yang bermasalah, dijelaskan dalam buku ini adalah mereka itu terkendala short term memory. Ingatan jangka pendeknya itu mereka bermasalah.
Jadi setelah mereka baca di sini ya, Eko di sini ya, Eko memasak nasi. Ketika membaca Eko, yang lain kan belum dibaca ya kan. Tapi ketika membaca sampai kata kedua, memasak, yang Eko ini hilang. Dia tidak mengingat lagi siapa yang masak, dia udah lupa gitu loh. Kemudian masuk ke nasi. Nasi ini ngapain kok nasi? Jadi Eko memasak itu hilang. Yang ada saat ini adalah nasi. Kan kemudian kan menimbulkan sebuah kecacatan pemahaman. Duh, kok nasi? Ada apa dengan nasi? Emangnya nasi dimakan, ya kan? Padahal tadi konteksnya adalah Eko memasak nasi, kan begitu. Ini salah satu hal yang membuat pengidap disleksia itu menjadi sangat sulit ketika diharuskan membaca satu paragraf saja. Itu menjadi repot mereka. Karena apa? Setelah membaca sekian paragraf itu, jadi ini ada tambahan banyak-banyak kata di sini, ya kan? Kata-kata di bawah di kategori ini. Ketika dia mencapai baris terakhir, dia sudah lupa dengan kata-kata yang ada pada sebelumnya, padahal dia habis baca gitu loh. Tapi kalau misalnya kita yang normal ini ya, tidak pengidap disleksia, Eko memasak nasi, ini adalah satu pemahaman. Oh, Eko itu sedang memasak nasi sekarang kan gitu. Yang dimasak Eko apa? Nasi. Nasi dimasak oleh siapa? Eko. Ya kan, ini pemahaman yang penuh. Tetapi kalau pengidap disleksia, seperti tadi, long term memory-nya itu menjadi kuat, tapi short term memory-nya atau ingatan jangka pendeknya itu sangat lemah. Nah, kita sudah masuk ke strength. Tadi saya bilang bahwa long term memory, ingatan jangka panjangnya ini memang kuat. Tapi sebelum ke sana, saya perlu menjelaskan tentang hal yang membuat otak pengidap disleksia ini menjadi berbeda. Karena tadi kan sudah diteliti oleh ini kan, oleh Sally Seiwitz ke tahun 1998 yang menggunakan MRI itu kira-kira bedanya otak disleksia dengan tidak itu apa? Nah, memang terjadi sebuah fakta ya. Jadi penemuan di situ faktanya bahwa memang otaknya itu berbeda. Otaknya berbeda dan cara kerjanya juga berbeda. Nah, yang menjadi menarik adalah pengidap disleksia ini memang memiliki kesulitan ketika harus membaca satu dua kata, kalimat, atau bahkan paragraf. Itu memang ya sulit sekali. Namun mereka sangat kuat di visual. Jadi Eko memasak nasi bagi mereka memang sangat sulit dipahami. Tetapi kalau misalnya mereka dihadapkan dengan suatu visual, katakanlah di sini misalnya video, di sini Eko, ya kan? Di sini sedang memasak nasi misalnya. Ini tanpa deskripsi apapun, tanpa keterangan apapun, dengan hanya melihat gambar atau video laki-laki menyalakan kompor atau menyalakan magicom dan memasukkan beras. Disleksia ini paling cepat menangkap bahwa oh ini orang ini masak nasi. Gitu. Bahkan orang lain belum paham, belum ngeh ini ngapain, disleksia udah paham. Jadi ini kekuatan mereka. Contoh lain, ini yang menarik di sini. Meskipun faktanya disleksia ini mengalami kesulitan dalam membaca huruf per huruf, kata per kata, tetapi mereka ini entah bagaimana sangat jago dengan intuisi. Intuisinya itu kuat. Jadi misalnya ada sebuah bacaan ya di sini ya misalnya. Sebuah bacaan satu lembar judulnya Dongeng Aji Saka misalnya, Dongeng Aji Saka gitu. Pengidap disleksia ini tadi dalam visualnya ketika dia membaca satu lembar tulisan dongeng ini, maka akan kesulitan mengingat, memahami, dan juga ini visionnya atau pandangan terhadap kertas ini itu akan pecah atau tidak beraturan gitu.
Tetapi mereka itu kalau orang biasa ya, kita-kita itu bacanya kan satu-satu ya kan. Sini misalnya, pada suatu hari hiduplah seorang pemuda bernama Aji Saka, kan gitu ya misalnya. Jadi kan kita bacanya kata per kata, ya kan? Satu persatu gini kan, urut dari kiri ke kanan kalau pakai huruf. Tapi disleksia itu enggak. Disleksia itu mereka memahami suatu teks ini itu pandangannya itu langsung menyeluruh ke sini. Bukan dari kiri ke kanan, pojok kiri atas ke kanan, kemudian baris kedua, baris ketiga seperti kita. Tapi pandangannya itu langsung tek ke lingkaran atau satu lembar bacaan ini. Itulah yang membuat mereka itu kesulitan baca karena satu kali pandangan itu mereka langsung men-scan gitu ya, kayak scan gitu loh. Scan dan seluruh kata itu langsung masuk ke otaknya. Kalau kita mengalami hal seperti ini, tentu kita kesulitan karena seharusnya kita bacanya dari pojok kiri atas ke kanan, kemudian baris kedua dari kiri ke kanan, kan begitu. Tapi mereka itu seperti menyeken gitu. Seperti sekali lihat itu langsung seluruh huruf ini masuk semua. Gitu. Dan mereka bisa memahami ini dengan cara mengambil kata kunci. Aji Saka, legenda, kemudian kata-kata kunci misalnya huruf Jawa, sakti, ya kan, kanuragan dan seterusnya, legenda. Dalam konteks seperti ini, ketika dia memahami satu bacaan dongeng ini, berbekal kata kunci yang tidak beraturan ini, mereka memahami, oh ini tuh dongeng. Oh ini Aji Saka ini, saya tahu ini gitu. Jadi mereka itu memang bukannya bodoh, bukan. Tapi memang cara memahami teks itu berbeda. Tidak seperti kita. Nah, ini perlu kita pahami juga. Kalau kita nggak paham, kita justru akan mengalami atau menyuruh. Membuat mereka itu mengalami sebuah pengalaman yang nggak benar ya. Seharusnya bisa dihindari. Kalau di sini itu sudah saya tulis beberapa contoh nama. Ini di buku ini yang paling awal disebut itu namanya, bacanya ini kalau per huruf ya, SCHUYLER. Spellingnya ini gimana ini? Spellingnya itu ya Mbak Sky gitu ya, kita sebut aja Mbak Sky gitu ya. Mbak Sky ini anak SD Amerika ya, kindergarten gitu. SD Amerika atau kita sebut ya anak SD gitu aja. Masih kecil itu dia kelas 3, kelas 4 itu berjuang mati-matian untuk menyembunyikan kekurangannya ini. Jadi dia itu selalu menghindar dari tugas membaca di itu loh, membaca kan guru kan, ayo coba Dewi kamu berdiri kamu baca paragraf ini kan gitu kan. Nah akhirnya ini anak ini kemudian ketahuan dan dipanggil ke ruang guru dan dia mengakui, saya memiliki rahasia katanya, ditulis di buku ini. Saya memiliki rahasia, yakni saya nggak bisa baca. Ini tentu menjadi sebuah masalah karena ibunya sendiri juga mengalami kesulitan. Ini anak saya kok nggak bisa baca, ini gimana ya gitu. Akhirnya yang terjadi ini adalah kesalahan. Kesalahan yang perlu saya sampaikan agar kita tidak melakukan ke teman-teman atau anak kita yang disleksia nantinya. Anak ini kemudian ditempatkan di kelas 1 ketika kelas baca. Di SD itu kan, kalau di Amerika itu pelajaran itu kan ada kelas membaca, kelas menulis, kelas mengarang kan seperti itu kan, kelasnya beda-beda lah. Seharusnya dia itu kelas 4. Tapi dikembalikan ke kelas 1. Karena menurut gurunya, oh ini anak ini memang lambat lah. Ini belum bisa baca, kita kembalikan ke kelas bawah, khusus kelas baca saja.
Nah, anaknya ini jelas ya sedih kan ya. Dia gede sendiri di situ ya, malu segala macam, mau nangis dia. Ya, namanya anak-anak ya nangis. Kemudian gurunya coba lagi bantu lagi. Dikasih buku anak TK, ya kan? Anak TK kan bukunya kan seperti ini kan. Misalnya cara menulis A misalnya. Cara menulis A miring, miring, tidur kan begitu kan. Kita kan dieja seperti ini kalau dulu ketika TK itu. Cara menulis O, ya kan? O gimana O? Bulat kan gitu. Lah anaknya ini juga ini gimana ini? Dia bisa nulis tapi ya sakit hati dia gitu. Karena dianggap dia itu bodoh. Kamu kok nggak bisa baca sih kenapa? Kamu bodoh ya? Gitu. Dikembalikan ke kelas TK itu gimana itu? Dikasih buku-buku anak TK ya jelas dia itu merasa diremehkan ya. Namanya anak itu tetap ada rasa seperti itu. Ketika dia sudah seharusnya kelas 4 diberi pelajaran yang dia sudah selesai. Dia merasa diremehkan dan merasa tidak dipahami dan ini memang kejadiannya seperti itu. Ini tentu menjadi problem karena ya itu tadi kalau sudah dimengerti oleh teman-teman mereka itu bukan bodoh bukan tapi cara memahaminya saja yang berbeda cara mikirnya karena memang tadi sudah disebutkan bahwa di dalam otaknya mereka itu memang ada semacam dalam tanda kutip kelainan atau hal yang memang beda gitu secara proses informasinya. Ini kejadian di sini ya. Dan ini seharusnya banyak terjadi di sekeliling kita. Kemudian di buku ini disebutkan dalam bab yang berfokus pada kekuatannya ya, developing workarounds dan juga bab dalam learning differences ini the gift of the brain with dyslexia. Di buku ini penulis mengutip atau menjelaskan secara sekilas tentang nama John Irving. John Irving itu penulis gitu loh. Yang positif disleksia. Nah, ini kan menjadi aneh. Disleksia baca saja susah kok bisa jadi penulis. Penulisnya itu bahkan dia dapat penghargaan dalam bidang ini. Kalau di sini ya semacam penghargaan nasional gitulah kalau di sana gitu. Kok bisa ya dapat seperti itu? Harusnya kan disleksia kan nggak bisa jadi penulis. Kok ini kok malah jadi penulis? Karena apa? John Irving ini sangat kuat di ide. Seperti kebanyakan anak disleksia. Itu idenya itu sangat sangat kuat gitu. Nah, itu pembahasan ide nanti. Tapi kita perlu kenalan dengan beberapa nama yang sudah saya siapkan di sini. Nah, nama selanjutnya adalah Beryl ya. Beryl ini merupakan seorang expert. Expert maksudnya ini bukan orang biasa gitu. Ini orang ini bisa teman-teman cari di Google. Dan ini menjadikan sebuah ya apa ya? Ya ternyata disleksia itu juga bisa berhasil dalam kuliah. Jadi yang Beryl ini berhasil apa itu? Masuk dalam jajaran dokter karena masuk di Harvard Medical School. Ini bayangin saja anak pengidap disleksia, ya kan? Disleksia baca saja susah, tapi masuk ke Harvard. Fakultas Kesehatan pula. Nah, ini gimana ini? Tapi di sini ditulis beberapa paragraf ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 paragraf yang menceritakan tentang Beryl.
Dan ini tentu menarik karena ya dokter saja, kita yang normal-normal ini saja, jadi dokter aja belum tentu bisa, apalagi Beril ini pengidap disleksia. Jadi memang disleksia ini menjadi hal yang sangat-sangat, wah menurut ini masa bisa kan kayak gini. Tapi ternyata ya bisa. Kemudian juga ada Carol ya. Carol ini masuk dalam jurusan biologi, yang kemudian dia memutuskan untuk menjadi ilmuwan gitu. Jadi Carol Greider sejak SMA saja dia sudah menyukai materi atau mata pelajaran biologi. Biologi itu kan, kok bisa ya biologi ini disukai oleh anak disleksia, bukannya malah susah gitu. Nah, kita akan masuk ke bab yang menarik dalam pembahasan yang menarik dalam bab ini. Jadi dalam contoh Beryl dan Carol dan juga John Irving, itu masing-masing ini memiliki kesamaan, yakni dalam visual dan juga ide atau kreativitas. Ini adalah kekuatan yang paling kuat bagi orang-orang yang memiliki disleksia. Jadi secara mereka memiliki dalam tanda kutip kekurangan atau kelainan otaknya, tapi justru diberikan anugerah yang luar biasa. Contohnya John Irving ini ketika menulis, orang kalau nulis, katakanlah menulis cerpen saja, itu banyak sekali ide-ide itu yang nggak mau keluar. Tapi bagi John Irving itu gampang. Ada tema masuk, oh sudah menentukan ini, tokohnya ini, kemudian konflik di sini, kemudian begini. Dia sudah menyelesaikan itu dalam pikirannya. Karena apa? Di dalam pikiran orang disleksia itu ada semacam kayak visualisasi atau imajinasi yang sangat kuat. Jadi seketika itu sudah terbayang di dalam. Kemudian Beryl tadi kita sebutkan sebagai dokter. Justru yang dipilih Beryl ini sangat tepat. Karena meskipun dia awal-awal mengakui sangat-sangat depresi ya. Bahasa mahasiswa kan ketika mengalami kesulitan di perkuliahan, wah saya depresi, wah saya butuh healing kan gitu. Nah itu juga dialami oleh Beryl, tapi karena ya wajar ya, karena dia kesulitan di membaca dan kedokteran juga pasti butuh banyak sekali buku yang harus dikuasai. Wah dia kesulitan banget. Tapi dokter kita ini di Harvard pula kan ya, susah sekali kan. Tapi begini, dia itu ternyata sangat kuat ketika membaca diagram. Misalnya ini adalah diagram pasien rumah sakit misalnya. Dia sekali lihat itu langsung paham ini. Oh ini penurunannya di sini, profitnya seperti ini, defisitnya penurunannya seperti ini. Dia itu langsung paham. Ketika orang normal katakanlah memahami satu gambar ini dalam jangka waktu 15 menit misalnya, maka bagi pengidap disleksia itu hanya butuh sekian detik saja. Jadi memang kelebihan mereka itu adalah di visual. Melihat gambar itu langsung paham dia. Melihat grafik, melihat, kalau di IELTS itu ada soal itu kan namanya pie chart ya. Ini begini. Ini yang kamera di sini adalah populasi kuda. Yang hijau adalah populasi kelinci misalnya. Nah, tanpa melihat terlalu lama, pengidap disleksia itu langsung paham maksud data-data yang ditampilkan dalam pie chart ini, dalam grafik lingkaran ini. Tapi bagi kita, itu butuh mikir dulu. Ini maksudnya apa nih? Kok ada 30%, ada 20%, ada 60%, ini, oh maksudnya ini kan, ada jeda kan. Tapi disleksia tuh sekali lihat dia langsung paham. Nah, inilah yang membuat contoh di sini yakni Beryl ini dipahami oleh profesornya pada waktu itu di Harvard. Menurut profesornya, loh kamu kok sangat cepat dalam memahami data-data seperti ini, dalam data visual atau grafik atau seterusnya itu.
wah, saya sarankan kamu untuk mengambil spesialisasi dalam bidang itu loh. Kalau kita ke rumah sakit kan butuh yang namanya kita itu di scan, itu istilahnya itu ya di scan ya, pakai MRI itu loh. Nah, itu dia mengambil spesialisasi di situ. Jadi yang awalnya Beril ini dianggap sebagai anak yang paling bodoh di kelas dan dia merasa tertekan karena itu, dia justru kayak menemukan kekuatan. Loh, iya ya, selama ini saya kalau lihat gambar itu saya langsung paham. Nah, kalau kita melihat diagnosa rumah sakit habis scan itu tadi, kan gambarnya kan misalnya cuma tulang-tulang seperti ini kan ya, tulang-tulang yang kita nggak tahu ini. Kalau kita nggak punya ilmunya ya kita nggak paham hasil-hasil dari ini. Nah, tapi kalau bagi Beril dia langsung tahu, oh di titik ini nih ada masalah nih. Nah, ini di sini. Ini kayaknya kok kurang bener. Ternyata sudah diteliti, oh iya benar ada masalah di ginjalnya atau di lambungnya atau di patah tulang di sini. Dialah hanya melihat hasil scan, dia langsung tahu. Jadi matanya itu bahkan lebih canggih dari mesin scan itu sendiri gitu loh. Nah, ini adalah kekuatan yang dia miliki karena apa? Dia kuat di visual. Misalkan dihadapkan suatu ilustrasi dua ilustrasi di sini, dia langsung tahu perbedaan dari dua ilustrasi ini. Karena apa? Pandangannya itu memang sangat cepat memproses visual. Nah, itulah yang membuat Beril ini kemudian menempuh pendidikan dokter dan dia akhirnya berhasil menjadi seorang dokter. Kemudian contoh yang selanjutnya itu Carol ini. Carol ini kan mengambil spesialisasi sebagai ilmuwan biologi. Nah, kita paham bahwa biologi itu mengharuskan menghafal yang namanya tabel periodik, ya kan? Meskipun itu juga ada kaitannya dengan kimia sebenarnya, tapi ya harus kuasai juga. Maksudnya ketika kita ingin menguasai rumpun ilmu eksakta, terutama biologi, fisika, kimia kan, itu kan bisa dikatakan satu rumpun kan, meskipun juga penjurusannya nanti akan beda masuknya. Tetapi kalau ini karena memilih biologi, di SMA-nya, kita kembali ke SMA-nya Carol, dia masuk ke jurusan IPA kalau di Indonesia, dengan fokus kajiannya di biologi. Biologi, dia pertama kali dihadapkan dengan harus menghafal ini, tabel periodik, sebagai salah satu mata pelajaran dasar dalam IPA kan seperti itu. Nah, dia tidak menghafal dalam huruf-huruf ini, bukan. Tetapi dia membayangkan, kita membayangkan tabel periodik, kemudian diatur sendiri dalam otaknya yang semula tabel-tabel ini adalah bagian-bagian yang terpisah. Itu di dalam otaknya itu divisualisasikan, dibayangkan, oh ini tabel periodik untuk gas, oh ini tabel periodik untuk cairan, ini untuk benda padat, ini hidrogen, ini segala macam. Itu dia menghafalnya itu di sini. Jadi meskipun dia kesulitan dibaca dalam membaca tabel periodik, dia mampu menghafalnya dengan sangat baik. Kemudian dia ketika kuliah dan seterusnya, dia itu langsung bisa mengidentifikasi bagian-bagian sel hanya dari melihat gambarnya. Bagian sel itu kan kalau teman-teman pernah belajar itu kan ada bagian-bagian sel yang seperti ini kan. Ini kalau kita gak baca deskripsi, ya kita gak tahu ini bagian selnya namanya apa, ini namanya apa ya kan. Kita coba cari di sini. Nah, ini kan kalau kita buka-buka gambar biologi seperti ini, pasti kan ada ya animal cell structure, kemudian ada ini sel dari tumbuhan, ini dari hewan kan. Kalau kita yang normal-normal saja seperti ini, kita belum tentu hafal ini
gambar-gambar sel yang sedemikian banyak bagiannya ini. Ada yang bagian ini, ada yang kayak bola mata, ada yang warnanya kok kayak kulit apa ini, kita nggak tahu ini susah sekali kita menghafal seperti ini. Tetapi bagi pengidap disleksia mereka langsung bisa tek gitu. Oh ini bagian sel ini, oh ini sel ini bagiannya bagian ini gitu. Misalnya bagian kalau kita lihat darah kan ada bagiannya begini-begini. Kalau kita melihat organ tubuh manusia, ini jantung, ini limpa, ini usus besar kan seperti itu. Nah, orang pengidap disleksia itu tanpa perlu dijelaskan dengan tulisan yang sedemikian banyak. Mereka langsung paham. Oh, ini tuh bagian jantung tuh ini di sini. Jantung di sebelah kiri apa kanan? Ayo, di sebelah kiri. Kalau sebelah kanan itu apa? Oh, di sebelah ini itu ini. Dia langsung paham gitu. Nah, inilah kelebihan mereka dan kenapa kok ada pengidap disleksia itu menjadi saintis, menjadi seorang ilmuwan. Ya ternyata memang bisa saja gitu. Artinya apa? Ketika misalnya teman-teman kita atau ada keluarga kita yang ternyata memiliki kesulitan dalam membaca huruf, itu baiknya memang kita tidak self diagnosis ya. Kita tidak mendiagnosa diri sendiri, tapi sebaiknya memang perlu bantuan ahli ya untuk memastikan ini benar gak disleksia gitu. Kemudian setelah dipastikan, nah kita harus memahami bahwa anak ini itu berkebutuhan khusus dalam arti cara belajarnya memang harus dipahami. Di buku ini ada banyak penjelasan, contoh-contoh yang diungkapkan. Ada namanya itu Karen, ibu Karen itu dia ngomong ke gurunya, Bapak Ibu guru yang ngajar di sekolah tempat anak saya belajar, tolong dipahami bahwa anak saya itu kurang dalam kemampuan membaca. Mohon dimaklumi, mohon diberikan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu kan komunikasi yang membuat orang itu menjadi terhindar dari misunderstood atau kesalahpahaman. Kalau seluruh siswa itu dinilai secara mainstream, ini si Eko bacanya bagus, ini si Dani bacanya bagus, ini si Ayu bacanya oke, kayak MC, kayak gimana. Tapi masuk ke anak disleksia ya tentu dia akan kesulitan dan lantas ya tidak tepat kalau kemudian dia dianggap anak bodoh dan diberikan nilai yang sangat rendah gitu. Dianggapnya anak ini malas atau memang wah ini anak ini sudah SMP kok wah dikembalikan ke kelas TK ya tentu tidak tepat juga. Karena buktinya tadi beberapa nama seperti John Irving tadi ketika pendekatannya itu sesuai dan kita memahami kekurangannya ini, maka mereka pun ternyata juga bisa jadi dokter. Kalau di buku David and Goliath itu malah jadi pengacara malah. Bayangkan saja anak orang pengidap disleksia jadi pengacara. Padahal pengacara kan harus menguasai pasal-pasal hukum KUHP dan segala macam itu. Itu kita yang kayak kita saja yang sehat kayak gini nggak pengidap disleksia itu belum tentu itu lulus sekolah hukum ya. Tapi di bab kesukaran yang berguna di David dan Goliath itu ternyata ada. Pernah saya ceritakan di WhatsApp. Artinya apa? Mereka pengidap disleksia bukan berarti mereka tidak memiliki masa depan, bukan berarti mereka pasti gagal dalam dunia profesional, tidak bisa jadi dokter, tidak bisa jadi ilmuwan, tidak bisa jadi penulis. Mereka tetap bisa menggunakan cara mereka sendiri. Yang harus kita pahami bahwa perbedaan yang ada itu adalah sebuah bakat jika mampu mengarahkannya dengan benar. Tapi kalau kita ejek, kita rendahkan, dan kita anggap itu sebagai kelainan, maka mereka akan mengalami ya mentalnya kena lah, dan itu kasihan gitu karena dianggap paling bodoh di sekolah, di kelas itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk dilewati gitu.
Nah, itulah penjelasan tentang disleksia. Saya berharap dengan penjelasan ini ada banyak sekali misunderstanding yang bisa dipecahkan, dan ketika kita menemukan, mendampingi, dan menemani mereka, kita paham bahwa mereka itu memang memiliki perbedaan. Bukan berarti kelainan atau kekurangan, tetapi kalau diarahkan dengan benar akan menjadi kekuatan yang sangat-sangat kuat.